Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua di rumah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di dalam program acara Ta'aruf Show. Alhamdulillah pada malam hari ini saya nggak sendiri ya, sudah ditemani dua pasangan pada malam hari ini, pasangan yang sudah lumayan lama begitu ya, lumayan lama di dalam mengarungi dunia rumah tangga. Dan insya Allah kita akan ngobrol bersama pada malam hari ini, menggali bagaimana rumah tangga beliau sampai sejauh ini. Oleh karena itu tidak perlu waktu lama, kita akan berkenalan dengan pasangan yang malam hari ini sudah kami hadirkan gitu ya. Assalamualaikum Umi Ella dan Pak Dhani, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik dan sehat ya Umi ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sela kesibukannya begitu ya pada malam hari ini di program acara Ta'aruf Show. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya Bapak dan Umi. Alhamdulillah. Baik, sahabat semua, ini adalah Umi Ella ya, biasa kita sapa Umi Ella. Dan suaminya Pak Dhani ya Pak ya. Baik, untuk mengawali kita akan sama-sama berkenalan. Mungkin juga sudah banyak yang kenal Umi ya. Banyak yang kenal, tapi kita akan kenalan kembali. Nama lengkapnya Umi itu siapa gitu ya, mangga Umi. Ya, hatur nuhun Teh Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nama lengkap Ella Laila Mardiah. Kelahiran 1972. Kemudian alamat alhamdulillah di Cianjur dan memiliki 4 anak alhamdulillah ya, diamanahi ya, bukan anak itu milik Allah ya, tapi kita hanya diberi amanah ya untuk mendidik mereka, mengurus mereka. Alhamdulillah ada 4. Yang pertama usia 26 tahun. Yang kedua 22 ya Lina tuh ya, 22. Yang ketiga 18. Dan yang keempat itu 10 tahun. 10 tahun. Iya, alhamdulillah. Aktivitas mungkin apa ya aktivitasnya? Oh, banyak aktivitasnya Umi ini ya. Ya, aktivitas sih mengisi kajian taklim ya, kemudian ada tahsin ya. Umumnya tahsin sih ya, baik online maupun offline juga ada. Kemudian di kegiatan RKI di PKS. Betul. Ya, alhamdulillah di DPD ini gitu, alhamdulillah. Ya. Jadi Umi ini sahabat adalah ketua dari Rumah Keluarga Indonesia Kabupaten Cianjur. Nah, mungkin ada yang sudah kenal Umi dengan RKI dan juga dengan Umi gitu ya. Kemudian Umi ini juga diamanahi sebagai ketua BPKK DPD KPKS Kabupaten Cianjur. Dan tentunya kalau bicara aktivitas, Masya Allah ya Umi, banyak aktivitasnya gitu. Nah, domisili di Cianjur ya Umi, karena memang Umi lahirnya juga di Cianjur. Iya, di Cianjur, asli Cianjur. Masya Allah. Baik, panggilannya Umi Ella ya, Umi Ella. Baik, alhamdulillah. Sekarang pasangannya Umi nih. Kalau saya kenalnya Pak Dhani, nah mungkin kan ada nama lengkapnya Pak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Dhani Hermawan. Ya. Usia menjelang 52 tahun ya, tahun 70. 70. Aktivitas sehari-hari sih di Bandung ya. Iya. Sebagai pegawai swasta. Jadi Bapak sehari-hari weekday itu di Bandung ya, Pak Dhani? Sebenarnya sih kita ini kan ada 2 keluarga besar ya. Kebetulan keluarga saya itu sebenarnya asli Bandung. Oh iya. Asli Bandung di Kiara Condong. Jadi kalau saya di Bandung sehari-hari itu ya tinggal di rumah orang tua di Bandung. Oh iya. Ya kerja. Ya kebetulan ada rumah di Bandung. Nah kalau ini pulang seminggu sekali itu ke Cianjur. Ya. Berarti weekday di sini. Weekday di Bandung ya, weekend di sini. Iya. Jadi ini pasangan LDR, sahabat ya. Biar kangen-kangenan. Masya Allah, ya. Umi dan Pak Dhani ini, alhamdulillah sahabat sudah menjalani rumah tangga ini sudah 28 tahun ya, Umi ya, alhamdulillah. Dan sudah melewati
Menonton perak. Perak. Masya Allah ya. Nah, Umi sama Bapak nih boleh nggak kita tahu nih gimana dulu begitu ya ketika apa namanya itu kisah ta'arufnya gitu. Kisah ta'arufnya. Siapa dulu nih? Tahun berapa tuh Mi? Tahun berapa ya Mi? 94. 1994. Ya. Dulu kan Umi mungkin beraktivitas di mana ya waktu kuliah, kemudian Bapak mah di Bandung ya Pak ya? Di Jakarta kita di ketemunya. Jakarta. Nah itu kan kita mudah-mudahan bisa di-sharing ya. Cianjur, Bandung ketemu di Jakarta. Nah ya. Kalau jodoh begitu ya Mi ya? Ya silakan boleh. Pak Dani dulu, siapa dulu nih? Boleh nanti melengkapi. Nah, ya. Sebetulnya saya itu dari dulu kan memang tidak pernah yang namanya pacaran gitu ya, istilah pacaran gitu. Jadi sudah komitmen dari SMP malah komitmen. Dari SMP, Masya Allah. Komitmen nggak akan pacaran karena apa? Ngelihat orang yang pacaran itu kok putus gitu ya, mendingan sahabatan gitu kan. Jadi ketika ada laki-laki yang mendekat saya menghindar. Gitu. Kalau hanya untuk itu enggak gitu ya. Jadi nah sampai waktu SMA ya, SEMEA ya, saya di SEMEA. Nah di situ sempat apa ya, kan wajar ya banyak laki-laki yang berminat gitu ya. Tapi saya tuh terus menghindar, gimana caranya nih ada satu orang yang kekeh gitu ya. Harus diterima gitu. Maksa ya? Maksa gitu. Sampai akhirnya berpikir, ya Allah gimana caranya ini ya, saya tuh udah takut aja gitu bawaannya gitu kan. Akhirnya udah memang bapak itu sosok yang apa ya, ketat juga sih. Setiap kali ada teman laki-laki ke rumah teh saha eta jadi ketat gitu kan. Jadi nah ketika itu saya punya inisiatif sendiri ke mamah nih ya, mah pinjam cincin dong gitu. Pinjam cincin, akhirnya kangguan naon hoyong we nganggo cincin ya. Kalau untuk apa ya, pengen aja pakai cincin gitu ya. Akhirnya boleh, alhamdulillah dibolehin sama mamah lagi. Kan lumayan tuh cincinnya gede ya, ada 5 gram. Tapi ada motif-motifnya gitu. Nah terus saya balik cincinnya itu. Jadi kan polos ya, kalau dibalik itu ya jadi polos. Jadi cincin itu sengaja ya, ketika duduk di bangku diginiin biar tahu saya terus tunangan gitu ya. Gitu. Untuk jadi menghindari itu ya, menghindari gitu. Jadi sebagai apa ya, membentengi diri gitu ya. Jadi teman-teman sahabat pun nggak ada yang tahu kalau saya tuh bohong gitu ya. Bohong untuk menghindari itu gitu ya. Jadi setiap lihatnya jadi rame di sekolah tuh gitu ya. Wah Ella udah tunangan, jadi alhamdulillah gitu ya, pada nggak berani. Pada nggak berani digangguin ya Mi. Ya pokoknya sampai saya tuh saat itu tuh ya udah tunangan gitu. dengan orang mana gitu ya, sama orang Bandung gitu ya. Pokoknya kaset, ganteng, tinggi, soleh, bager, mancung hidungnya gitu dulu teh gitu kan. Nah itu ya. Nah terus udah berjalan, kemudian saya ke Jakarta ya, di situ ada kuliah ya di Jakarta. Kemudian nah ketemulah di situ gitu ya, melalui pembimbing gitu ya. Jadi ta'aruf itu kan kita belum pernah ketemu sebelumnya ya gitu ya, belum pernah ketemu gitu. Jadi pas ketika waktu pulang kuliah itu ya, dapat surat dari pembimbing. Kalau dulu kan belum ada HP, belum ada apa sih namanya messenger dulu tuh ya, belum ada apapun gitu. Jadi dapat surat, ada yang ngirim gitu ya. Pas dibaca tuh kaget tuh ya, usia 22 itu sudah matang gitu, sudah seharusnya menikah gitu. Waduh kaget, astagfirullahaladzim. Akhirnya disuruh datanglah gitu ya ke rumahnya gitu ya. Ingat waktu itu hari Rabu. Hari Rabu ke rumahnya, ya udah ngobrol-ngobrol, ya bismillah aja gitu ya, bismillah. Nah kemudian diberi waktu dulu untuk istikharah. Keputusannya hari Jumat ya El, katanya gitu. Kan lumayan ya, Rabu, Kamis, Jumat. Iya, sebentar waktunya. Keputusannya itu akhirnya ya pokoknya semua amalan tuh pokoknya ingin mendapatkan ketenangan, ingin mendapatkan jawaban dari Allah gitu kan. Yang sampai akhirnya ketika
ketika malam, mungkin ini lewat mimpi mungkin ya istikharahnya tuh gitu, karena dalam mimpi itu saya tuh tiba-tiba berada di satu persidangan, ricuh banyak orang gitu ya. Di persidangan itu ada seperti biasalah, ada hakim, ada ya gitu ya, ada pengacara gitu. Tapi saya tuh nggak ada yang kenal satupun gitu. Sampai ketika saya duduk seperti di sidang gitu aja, sampai si hakim itu sampai ketok palu, ya harus dipersiapkan. Gitu omongannya itu aja gitu ya. Kamu harus ya semuanya harus dipersiapkan. Itu aja gitu. Dari itu langsung terbangun, ya udah lanjut tahajud. Sambil bengong-bengong, apa ini ya gitu ya, apa ini gitu ya. Jawabannya gitu ya, sampai akhirnya ya terus aja sampai kita tuh ya tilawah sebanyak mungkin karena ingin mendapatkan ketenangan, karena ini kan keputusan yang luar biasa ya. Betul. Keputusan untuk menikah itu gitu ya. Dan kita belum tahu orangnya siapa. Iya, hanya lewat itu tadi Mi. Cuman belum dikasih. Oh, hanya menawarkan Umi sudah siap belum? Iya, udah siap apa belum. Nah, ketika sudah itu saya mengatakan bismillah, tapi sambil nangis kan. Ya Allah, ini apa keputusan ini tuh salah ya, saya mengatakan siap ini gitu. Pokoknya dijalani aja ya, sampai akhirnya datang lagi hari Jumat. Nah, kemudian ya kita ke pembimbing, insya Allah Mi siap gitu ya. Nah, setelah itu baru dikasih amplop, amplop isi data-data beliau nih. CV-nya baru dikasih. Ketika Umi menyatakan siap. Ada profil, kemudian ada foto. Ada fotonya ya? Itu belum berani ngelihat fotonya, saya nggak mau ngelihat fotonya, belum ngerim gitu, belum ngerem gitu kan. Akhirnya biodatanya dulu. Biodatanya dulu, pas dilihat, oh iya kelahiran 70, orang Bandung. Waktu itu belum ngeh ya, orang Bandung gitu ya, belum dilihat fotonya gitu. Sampai ketika pas hari Sabtunya pulang, hari Sabtu pulang, menyampaikan ke Bapak. Nah, ini ada satu yang aneh gitu ya, Bapak kok seperti firasat gitu ya. Ketika saya menyodorkan itu amplop, Bapak langsung menyatakan gini, naon iya El, aya nu hoyongeun? Belum dibuka. Iya kan belum tahu ya. Belum dibuka gitu ya. Naon iya El, aya nu hoyongeun? Apa ini El, ada yang mau? Katanya gitu. Padahal belum dibuka. Ya, saya bilang, "Iya, Pak," gitu ya. Dilihat, dibaca sama Bapak. Kenal di mana gitu. Enggak kenal, belum ketemu. Ini mah tim pembimbing gitu ya, dari pembimbing gitu ya. Kumaha Ela atau siap? Insya Allah gitu ya. Nah, pas ketika saya ini kan belum lihat fotonya ya, belum lihat fotonya. Pas ketika ku Bapak teh, ya Bismillah we lah cenah gitu kata Bapak teh gitu ya. Iraha bade tepang cenah gitu Bapak teh ya. Baru itu kan ke pembimbing bilang, ya udah Pak Ustadz disampaikan ke Bapak bilang kapan mau ke rumah gitu ya. Nah, ketika itu pas saya lihat juga fotonya, kata Bapak, ulah lami teuing can mahrum gitu. Jangan terlalu lama, belum mahrum gitu kan. Ya udah langsung dimasukin lagi ke situ, disimpan sama Bapak itu. CV-nya ya Mi ya. CV-nya sama Bapak gitu. Ya udah berproses aja. Ta'aruf, datang bersama pembimbingnya juga gitu ya. Pertama kali ke Cianjur. Iya, pertama kali ke Cianjur. Dia menemui Bapak aja gitu. Menemui Bapak aja. Belum ketemu ya. Ketemu kita ya, belum ketemu gitu ya. Jadi sama Bapak ngobrol-ngobrol, ya udah pulang gitu ya. Nong-nong sih. Pasti begitu ya, ketika Pak Daninya keluar tapi nggak kelihatan, udah menghadap belakangnya kelihatan gitu. Ya udah akhirnya berproses, ya udah gitu ya. Cepet ya, berapa bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Dari Pak Dani datang dengan pembimbing, kemudian dengan keluarga ya? Dengan keluarga, setelah itu selanjutnya dengan keluarga khitbah. Langsung khitbah? Langsung khitbah dengan keluarga. Nah, itu kalau dari keluarga sendiri, dari Bapak, Mama, alhamdulillah sih setuju gitu. Nggak ada hambatan apapun gitu. Nah, dari Uminya sendiri tambah yakin? Tambah yakin. Kalau saya sih kalau misalnya Bapak sudah oke, saya yakin kepada Bapak tuh benar gitu ya. Jadi justru apapun pilihan Bapak saya siap. Jadi nah seperti daripada memilih sendiri ya, khawatir salah, khawatir apa gitu. Jadi lebih siko ke Bapak gitu ya.
Jadi kalaupun Bapak yang mencarikan, ya siap gitu ya. Nah sekarang Bapak ini mengokekan gitu ya. Udah ACC ya? Udah ACC ya. Itu kan salah satu bentuk apa sih namanya kesikohan kepada orang tua gitu betul, ya. Jadi karena saya pribadi meyakini apapun yang diridhoi oleh orang tua, insya Allah akan baik. Gitu dan diridhoi Allah ya. Iya, diridhoi Allah gitu. Nah seperti itu kalau saya sih. Nah itu lucunya pas ketika, nah Kanda dulu deh. Iya. Nah ya, berarti dari Umi Ella tadi kisahnya seperti itu. Nah kalau dari Pak Dhani nih, apakah Pak Dhani ketika menyampaikan CV ke pembimbing itu sudah membidik Umi Ella atau memang nggak tahu mau dipasangkan dengan siapa gitu, Pak? Belum tahu. Oh belum tahu ya. Belum tahu. Jadi waktu itu saya tuh berumur 24 ya. Wah, masih muda ya. 24 tahun. Jadi memang juga kalau dilihat ya cukup apa ya namanya. Karena kalau misalnya kerja, kalau misalnya kerja itu saya baru masuk kerja itu tahun 93. Oh, berarti sudah kerja ya Pak, tahun 94 itu. 94 nikah kan berarti baru 1 tahun. Memang ini juga sesuatu yang menjadi pertanyaan gitu ya, karena baru 1 tahun kerja sudah berani dan sudah siap menikah. Nah itu satu. Terus juga memang kalau dari masa mudanya atau remajanya itu kan bukan kebetulan, saya dilahirkan sebagai anak pertama ya. Anak sulung. Anak sulung ya kebetulan dari orang tua itu untuk menjadi apa namanya ya artinya segala sesuatunya perlu pertanggungjawaban, segala sesuatunya. Jadi masalah dari sisi pendidikan, waktu itu dari sisi pendidikan, dia belajar, berteman, itu memang di lingkungan ke arah kependidikan sih. Jadi lebih banyak ke arah belajar, kursus, segala macam. Dan untuk hal-hal yang lain itu agak sedikit berkurang, gitu ya, berkurang. Misalnya apa, berteman itu juga jarang gitu ya. Waktu itu lebih fokus ke belajar. Sampai akhirnya kuliah. Nah, karena mungkin lingkungannya seperti itu ya, jadi ya mungkin ketertarikan kepada apa namanya untuk belajar mengaji itu lebih dekat gitu ya, lebih dekat. Karena dulu juga waktu kecil juga ngaji segala macam ya dari ustadz kecil itu. Nah, jadi udah kuliah ya kita melakukan pembimbingan gitu ya. Diajarin tentang Islam dan segalanya. Nah itu pun waktu kuliah pun tetap kita saya tuh fokus di pendidikan belajar gitu ya, supaya bagaimana bisa cepat berhasil dan cepat bisa ya membantu orang tua. Membantu orang tua. Nah kemudian ya mungkin kedewasaan ya, kedewasaannya lebih cepat, lebih dari usianya gitu ya, karena tanggung jawab segala macam. Terus juga pemahaman ya secara garis besar kita kalau misalnya mau nikah itu tanggung jawabnya seperti apa sih gitu. Nah itu udah mulai sudah terbentuk sih ya, sudah terbentuk sehingga dalam usia seperti itu ya berani mengajukan diri gitu kan, untuk sudah siap menikah ya Pak, untuk siap menikah ke pembimbing gitu ya, karena ya mungkin godaan juga semakin besar. Betul, pasti ya godaan. Terus ya terutama itu sih ya godaan. Jadi kita ngajuin ya alasannya bagaimana, kebetulan juga melihat latar belakangnya juga waktu itu bisa dikatakan siap lah ya, siap. Sebenarnya siap antara siap dan nggak siap sih ya. Jadi kalau misalnya menilai kita baru 1 tahun menjelang 2 tahun kerja, apa sih yang dihasilkan gitu? Apa yang harus disiapkan untuk sebuah pernikahan? Karena kan itu lebih ke arah
tanggung jawab sebagai calon suami. Iya, calon betul. Suami. Nah, cuma apa namanya, alasan-alasan yang bersifat keagamaan lah yang paling kuat gitu ya, seperti misalnya godaan segala macam. Bagaimana kita bisa teguh dalam perjalanan hidup ini, itu yang lebih menonjol sih dibandingkan urusan-urusan duniawi tadi gitu ya, seperti misalnya berapa sih gajinya waktu itu ya, soal finansial sudah berapa ya, Pak, finansial gitu ya. Terlepas itu juga ya apa namanya, takdir Allah juga berjalan gitu. Betul. Ketika saya mengajukan kesiapan untuk menikah, ya itu juga dikasih ya, langsung dikasih suratnya. Kalau saya sih udah lihat semua, tapi waktu itu ya satu aja sih, satu, ya kan? Iya. Memang ada beberapa pilihan waktu itu, tapi ini coba dulu istikharah dulu. Ya setelah istikharah, gimana ya? Ya Bismillah aja lah kalau saya lebih banyak ya, ini mungkin kalau udah jalannya seperti ini ya saya jalani. Di samping sisi lain ya itu yang tadi, pemahaman tentang sebuah pernikahan itu seperti apa. Nah itu yang lebih kuat sih. Betul. Kalaupun misalnya saya ditakdirkan misalnya yang ini, ya udah Bismillah yang ini. Kalau yang lain misalnya Bismillah. Jadi waktu itu terima satu ya langsung Bismillah aja, ya udah jalanin yang ini gitu. Jadi ketika dikasih SIM itu langsung yang Umi Ela, Pak? Iya. Oh, Masya Allah. Pertama ya mungkin juga saya baru keingetan juga ya, artinya gini, saya nggak merasa bahwa saya lebih baik gitu. Lebih baik dari misalnya calon istri saya gitu. Saya bisa lebih baik atau gimana. Jadi saya merasa ya mungkin kalau misalnya ini jodoh saya misalnya ya alhamdulillah gitu, mungkin calon istri saya bisa lebih baik dari saya. Karena ada perasaan seperti itu, tidak, ya biasalah, saya tidak superior atau bagaimana, kehidupan ini biasa-biasa aja. Jadi saya menerima itu secara ikhlas gitu. Oh ini udah jodohnya ini, ya udah Bismillah gitu. Jadi dilanjutkan prosesnya setelah lihat itu ya Pak ya? Iya, dilanjutkan. Ya, mungkin ya walau alam kalau istri selama perjalanan saya ke Cianjur itu ngelihat sih nggak tahu ya. Kalau saya sih belum pernah, cuma lihat di foto aja. Pernah ngelihat, pernah. Maksudnya Umi pernah lihat? Ya, pernah waktu ada apa sih namanya? Jadi dulu saya ada ngebimbing juga, ada ngebimbing di Cianjur. Jadi waktu itu kelompok saya itu ada tugas di Cianjur gitu. Gitu. Jadi bergiliran. Jadi, ketika kita ada kajian-kajian itu pembimbingnya dari Jakarta. Nah itu awalnya pembimbing saya tuh pembimbing beliau juga. Gitu. Tapi karena saya pindah ke Jakarta, sama istrinya dibinanya gitu. Jadi pas ketika ada kegiatan di Cianjur, pas ngeliat kaget, kok ini sih? Kaget juga sih. Iya. Itu setelah Umi terima CV Ta'aruf? Iya. Oh iya. Belum ya? Belum. Oh belum? Pas waktu disuruh ke Cianjur tuh mau sama pembimbing menemui bapak gitu. Oh iya. Sebelum ya. Jadi sebelum ke rumah tuh ikut itu dulu gitu. Ikut kajian dulu. Dulu. Dan Umi sudah tahu ini ternyata ya. Ternyata. Masya Allah. Nah, Pak Dani kan begitu tadi dibilang ya bahwa memang ketika dikasih CV Umi itu timbul keyakinan pasti ya ini sudah ini mau dijalani gitu ya seperti itu. Nah kemudian Pak kisah perjalanan prosesnya itu dimudahkan gitu ya Pak sampai kepada tadi menemui orang tua, kemudian hitbah, kemudian menikah gitu ya. Nah itu ketika menikah nih di Cianjur ya, berarti pertama ketemu dengan Pak Dani itu pas akad bertemu begini maksudnya, bertemu muka. Pak Dani pun melihat
Umi Ella kan di foto Iya. pertama kali. Iya. Kemudian keduanya pas nikah berarti ya? Iya betul. Masya Allah. Pas ketemu langsung nggak bisa lepas pegangan. langsung kenceng ya. Kalau hitbah kan lupa ya hitbah. Kalau khidbah Umi dihadirkan tidak Mi? Iya. Dihadirkan. Kan orang tua ingin tahu, mertua Oh calon iya mertua betul. ingin Iya. tahu. Jadi Iya. sudah melihat ya Pak sekilas. Iya. Sekilas. Dari situ langsung ya menentukan waktu Iya. ya. Sebenarnya ada yang menarik tuh ya. Iya. Nah gimana tuh Pak? Kalau dari sisi apa? Kalau di rumah mah Neng ya. Oh Neng. Oh, Masya Allah. Panggilan sayangnya Neng. Tanda. Oh gitu. Masya Allah. Artinya kalau di keluarga istri kan memang sudah terciptalah kehidupan Agamis. agamis lah ya. Sudah kondusif ya Mi di dalam Sudah keluarga kondusif. ya. Iya, alhamdulillah. Mertua itu kan juga jadi sering Iya, membimbing ya di betul. masjid-masjid Iya. segala macam itu. Terus juga jadi kepala sekolah segala Iya. macam. Jadi dari keturunan itu udah memang dari sisi agamisnya udah kental sekali Iya, gitu ya. sudah kuat ya. Udah kuat. Nah, di sisi saya sebenarnya lebih terbalik gitu ya. Oh iya. Keluarga saya ini kan keluarga ABRI, tentara gitu. Jadi lebih kuat gitu ya, lebih Iya. kuat ini. Dan kebetulan juga bapak saya juga sebenarnya seseorang yang disepuhkan lah. Oh, ditokohkan ya Pak? Ditokohkan di lingkungan. Di lingkungan, iya. Nah, memang juga jadi sedikit agak berbeda gitu ya. Kalau orang lain ketemu bapak, kalau ini anaknya sendiri misalnya, begitu mengajukan kan tidak mengajak calon istrinya. ketemu gitu. Nah ini memang ada beberapa Agak lain gitu ya Pak? agak lain. Nah inilah di sini yang memang ada sedikit Keanehan mungkin ya. apa ya tidak biasa. Tidak gitu. biasa, Iya. betul Tidak betul. biasa, Di gitu. keluarga Bapak belum biasa barangkali gitu ya. Cuma mungkin melihat karakter kali ya, karakter saya pribadi Iya. gitu ya, dari kecil sampai dewasa seperti apa orang tua itu. Jadi mungkin setelah memutuskan ingin menikah itu ya, mereka juga menganggap ini sebagai sebuah keseriusan gitu, Iya. bukan hanya main-main. Betul. Padahal waktu itu usia masih 24. 24, kerja aja baru setahun. Iya. Dan pasti pertanyaannya yang sifatnya dunia itu akan muncul. Betul. Kedepannya mau bagaimana? Nah, Setelah- sering ditanyakan itu. Iya, kedepannya mau bagaimana? Terus ini nikah biayanya bagaimana? Iya. Segala macam hal-hal yang seperti itu. Tapi waktu itu belum sampai ke situ ya. Pada saat mau memperkenalkan diri untuk calonnya itu juga ya cukup lumayan. Mana Ya calonnya? ada semacam perasaan gimana ya? Takut-takut ada gitu ya. Takut-takut ini teh diterima enggak. Tapi memang dengan satu lagi keyakinan sih. Betul. Bermasalah keyakinan. Kalau kita yakin dengan jalan yang kita ambil itu ya bismillah gitu. Walaupun memang ya rintangan akan selalu ada. Betul Pak. Rintangan selalu ada. Waktu itu saya bicara ke bapak si welcome. Kebetulan kan saya ngeliat sejarah orang tua juga. Orang tua saya juga nikah pada usia 24 tahun juga. Oh sama ya. Sama. Jadi karena saya membaca sejarah mereka juga, jadi dari usia umur juga saya kan berbicara. Dulu bapak juga 24, saya 24 betul. Satu itu ya. Nah terus yang lain juga mungkin dari sisi ya karena sudah kerja kan artinya dari sisi ketika kedewasaan waktu itu walaupun masih usia 24 sudah bisa dilihat lah, bisa bertanggung jawab kita asumsinya ya. Betul. Nah, memang yang paling berat itu ke ibu gitu. Nah, ke ibu. iya. Nah, ke ibu tuh memang ada semacam sedikit penolakan, tapi bukan dari sisi orangnya sih sebenarnya. Ya mungkin waktu itu sih dari sisi kedaerahannya. Iya. Kenapa Cianjur? Gitu. Kenapa Cianjur? Karena konteks Cianjur tuh tanda kutip ya. Betul. Pada zaman waktu itu tuh kurang bagus gitu. Karena dekatnya ke puncak gitu. Oh, iya. Jadi ada kesan begitulah seperti itu. Ya tapi
setelah diyakinkan bahwa ini kan nggak semua orang seperti itu gitu ya, nggak semua orang seperti itu kan kemudian dasar keluarganya calon istri itu seperti ini. Iya. Gitu. Jadi belum tahu ya orang tua Cianjur itu kota santri loh. Cuma karena kedekatannya ini yang mungkin agak kekhawatiran namanya orang tua ya, namanya orang tua. Tapi ya karena bisa meyakinkan, ya alhamdulillah gitu. Karena ya itu sih ya, kalau dari sisi laki-laki ya, calon suami itu masalah keyakinan itu harus luar biasa sih, harus kuat. Kita nikah tuh harus kuat gitu. Niatnya harus kuat, bukan sekedar main-main. Nikah itu walaupun mungkin gambaran besarnya harus punya. Visi pernikahan ya Pak? Visi pernikahan itu harus punya sebenarnya. Walaupun waktu itu masih muda, tapi ya gambaran sebuah pernikahan seperti apa, kita kan ngelihat juga ya orang tua seperti apa. Nah itu harus sudah ada. Sudah punya ya Pak, harus sudah punya kesiapan itu. Jadi ya kalau misalnya orang tua mau bagaimana juga, kalau kita sudah punya kesiapan dasarnya yang kuat ya kita bisa menjawab. Selebihnya perjalanan pernikahan itu adalah sebuah proses gitu ya. Mungkin bisa ya istilahnya seperti bola itu kan kadang di atas kadang di bawah, berputar gitu. Ya Pak. Nah cuma karena kita menjalankannya dengan sebuah keyakinan yang kuat, ya bismillah gitu. Saya juga kalau tadi cerita tentang masa remaja SMA gitu ya, ya karena saya juga lebih apa ya waktu itu lebih fokus ke belajar ya untuk apa namanya pacaran segala macam juga kalau berteman dekat sih ada ya, ada beberapa, tapi kalau sampai sampai jadi ke pacaran itu enggak ada gitu. Walaupun saya sebenarnya kondisinya lebih umum ya. Kalau istri kan lebih agamis ya. Lebih agamis, kehidupannya udah tahu lah namanya pacaran. Kalau saya melihat teman-teman pacaran itu udah seperti biasa gitu. Karena aja. lebih umum gitu. Betul. Kehidupan saya lebih umum. Cuma karena waktu itu fokusnya belajar, ya hal-hal yang seperti itu agak tidak diperhatikan gitu. Alhamdulillah jadi dijaga ya Umi ya, Masya Allah. Nah ini mungkin jodoh ya. Nah gitu, betul. Jadi ya kan kalau jodoh biasanya suka ada kesamaan-kesamaan ya. Betul. Ya jadi ini juga ya seperti itu. Jadi saya juga sebetulnya memang takut gitu ya. Aduh, deg-degan gitu ya. Belum pernah ketemu gitu ya. Belum tahu tapi kan punya komitmen. Gitu ya, kita dari awal itu kan punya komitmen, pokoknya sampai apa ya, kalau lebay-lebay mah gitu ya, pokoknya cinta saya hanya untuk suami, kesetiaanku hanya untuk suami gitu ya. Jadi setelah itu ya udah tidak menerima untuk ikatan-ikatan apapun kecuali ikatan pernikahan gitu. Itu dari SMP udah ada pikiran begitu. Masya Allah ya, anak SMP gitu ya Mi. Tapi nah itu kesamaan itu ada setelah menikah itu ya. Ketika bertemu ya kan masih ngontrak kita dulu ya di Jakarta tuh gitu ya. Nah itu ketika satu rumah itu banyak dari segi barang-barang itu pun ada kesamaan. Sikat gigi sama, mereknya Pepsodent, cuman bedanya saya pink dia biru. Tempat sabun sama, tempat sabun tuh sama, tapi saya pink dia biru. Terus sampai bedak itu sama, bedak Herosin, masih ingat? Bedak Herosin, saya pakai Herosin, dia pakai Herosin. Jadi barang-barangnya itu ada yang sama ya Mi? Kesukaan pun ketika ke warung beli kue itu kue yang sama, kue yang apa sih namanya itu teh, yang isinya kacang hijau teh, bakpia ya. Bakpia kacang hijau. Itu kalau sarapan itu pakai itu sama. Masya Allah. Padahal sebelumnya nggak tahu ya gimana gitu Mi. Nah kok sama ada kesamaan gitu ya, Masya Allah. Sampai ke odol, sampai ke tempat sabun itu sama gitu ya. Beda warna aja, saya pink dia biru gitu. Ketika sudah satu rumah ya Mi ya. Nah ini juga pas tadi itu ya, pas waktu setelah beberapa bulan pernikahan sih baru kepikiran, baru ingat tuh ya. Oh iya ya, dulu teh kan saya tuh pernah berbohong gitu.
pernah berbohong, tapi itu bohong yang ini ya untuk menjaga diri gitu ya. Ketika berbohong sudah bertunangan ya. Oh iya tadi yang disampaikan. Orang Bandung, tinggi, terus hidungnya mancung, kan saya tuh detil ya menyebutkan itu. Betul. Supaya apa? Pokoknya saya menyebutkan sesempurna mungkin gitu, supaya tidak ada orang tuh nggak mau bersaing gitu. Supaya pokoknya tidak mau dekat-dekat gitu kan. Jadi sampai berbohongnya seperti itu, mungkin di situ diijabah oleh Allah. Doa gitu ya jadinya. Karena itu kan ada rasa takut ya, saya tuh ada rasa takut ya Allah gitu ya, sampai berdoa juga ke Allah tuh. Pokoknya komitmen yang tadi itu ya, pokoknya cinta saya, kesetiaan saya hanya untuk suami gitu. Sampai saya dipegang tangan pun hanya boleh sama suami aja gitu kan. Seperti itu gitu. Nah, itu mungkin dalam keadaan terjepit ya, dalam keadaan kepepet. Kita berbohong seperti itu ya. Karena ingin menjaga diri. Ingin menjaga diri gitu kan. Pokoknya calon suami saya gitu ya, orang Bandung, tinggi, mancung hidungnya gitu kan. Pokoknya baiklah, soleh insya Allah gitu. Dan ternyata Allah kasih sesuai. Ternyata pas itu, oh iya ya, meskipun kita ketemu di Jakarta, tapi dia orang Bandung. Betul, asli Bandung. Hidungnya mancung kan. Betul ya, Mi tinggi gitu ya. Juga, Masya Allah. Dan memang boleh ya Mi untuk para sahabat yang masih masih sendiri sekarang ingin jodohnya seperti apa, boleh ya Mi sampai detail gitu ya. Nah itu kekuatan doa loh. Masya Allah. Jadi kalau untuk kebaikan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, itu doa tuh diijabah oleh Allah insya Allah. Itu kekuatan dan doa. kita boleh ya Mi memohon yang terbaik yang Memohon, sesuai keinginan kita. Nah Umi dan Pak Dhani kan tadi memang betul-betul tadi mengandalkan bahwa memang jodoh saya ini adalah yang dipilihkan oleh Allah, begitu ya, seperti itu takdir Allah. Nah, ketika sudah menikah gitu Mi ya, nah kan belum ada kenal ini ya, hanya taunya mungkin di CV itu ada ya Mi, mungkin sifatnya seperti itu ya. Pak Dhani juga seperti itu ya, baru melihat dari selembar kertas yang ada begitu. Nah, ketika sudah di dunia pernikahan nyatanya begitu ya. Nah, bagaimana tuh Mi karakter ketika bertemu dengan suami begitu ya, karakter, sifat. Nah, itu apa ya Mi, adaptasinya tuh seperti apa Mi? Adaptasinya kita kenalan ya. Taruh dulu. Jadi taruhnya udah menikah ya Mi? Iya, pas malam pertama teh ta'aruf aja. Ngobrol gitu ya? Kesukaan apa gitu kan. Kita teh punya sifat yang sama-sama diam. Ya, sampai dulu tuh ketika teman-teman ya di luar itu, mereka itu menduga-duga ini Ella diem, Dhani juga diem. Ini malah pertama apa diem kali ya gitu, sama seperti itu gitu temen tuh gitu ya. Kan ditanya sama pembimbing juga, Ella gimana, apa diem enggak gitu. Ya enggak tuh, Umi ngobrol gitu. Cuman ya gitu ya, kita kalaupun ada konflik juga ya kita nggak sampai apa sih, kalau misalnya dia ya diem ya, tapi nanti cair lagi gitu. Gitu ya. Karena memang sifat Umi dan Bapak ini sama pendiam, maksudnya gitu ya. Iya. Lebih ke introvert nggak Mi? Enggak ya? Ya itu dia sih. Bisa jadi ya. Gitu. Tapi maksudnya memang kan tadi seperti Bapak bilang ya, bahwa pernikahan itu kan sepanjang hidup gitu ya, proses adaptasinya begitu. Tapi berarti Mi tidak menjamin juga ya kalau memang kita sudah dalam tanda petik tadi ya, yang pacaran sudah kenal lama begitu. Tapi kan mungkin ketika menikah itu banyak hal-hal yang baru yang ditampakkan gitu ya oleh pasangan, karena memang kan hidup satu atap gitu. Nah berarti memang bukan menjadi jaminan ya Mi ya, bahwa memang orang sudah kenal lama atau yang memang tidak kenal sama sekali gitu Mi dalam pernikahan itu. Nah itu makanya ketika saya memutuskan untuk tidak berpacaran, karena saya banyak melihat gitu. Hubungan dari SD bahkan gitu ya, SMP, SMA, tapi tidak berjodoh gitu ya. Nah kemudian pas ketika ada yang sampai hubungannya sudah 7 tahun, 10 tahun, tapi berjodohnya dengan laki-laki atau perempuan yang baru dikenal selama 7 hari gitu jodohnya tuh gitu ya. Nah itu seperti itu, banyak kasus seperti itu. Makanya
Masya Allah gitu ya, ternyata. Dan kita pun meskipun kita kenalnya pas ketika setelah akad aja gitu ya, setelah menikah, tapi ya alhamdulillah ya, kita intinya gini ya, membangun kesamaan ya. Jadi yang namanya yang namanya cinta itu kan dari Allah ya. Jadi kita memohonnya kepada Allah, tumbuhkan rasa cinta. Ya termasuk saya aja, saya tuh tidak mudah untuk mencintai loh gitu ya. Mencintai benar-benar suami tuh ya, subhanallah gitu ya, penuh perjuangan gitu ya. Harus pokoknya dicari kebaikan-kebaikan. Ya memang alhamdulillah sih baik. Masya Allah. Jadi memang banyak kesamaan. Di menumbuhkan cinta itu kan setelah pernikahan berarti ya Mi ya. Iya, ya. Jadi setelah pernikahan kita cari kesamaan-kesamaan gitu. Jadi bukan perbedaan. Kalau perbedaan mungkin kita ada lah rasa kecewa gitu ya. Betul. Kok beda sih gitu. Tapi ya nggak sampai ini gitu ya. Cari lagi kesamaan, dan alhamdulillah kalau kita mencari banyak kesamaan itu Allah tunjukkan kesamaan-kesamaan itu. Iya. Seperti menulis puisi, sama-sama suka menulis puisi. Bapak juga suka menulis puisi ya? Biasanya yang suka menulis puisi itu romantis orang ini. Umi juga ya? Kalau mau nyampaikan sesuatu lewat puisi ya, Mi? Iya, jadi memang mengutarakan sesuatu, kita karena kita diam ya, jadi mengutarakan sesuatu lewat tulisan gitu. Saya juga dulu waktu sejak SMP tuh udah nulis, ada cerpen-cerpen tapi nggak sampai dimuat gitu ya, curhat-curhatan gitu lewat tulisan gitu. Cuman ya tidak di-up aja, udah nulis, hilang kemana nggak tahu gitu kan, seperti itu. Dan Bapak juga ternyata hobinya menulis, Pak Dani? Hobi? Nggak banyak sih. Oh banyak ya? Karena sibuk. Salah satunya menulis gitu ya, Mi? Iya, salah satunya. Nah, kemudian Umi 28 tahun ini tentu bukan waktu yang sebentar ya Umi, dan Masya Allah sudah melewati masa di 28 tahun ini kan, Masya Allah banget gitu Mi. Nah, tentu juga bukan tanpa ujian tadi gitu ya, betul. Karena memang semua rumah tangga itu diuji dengan ujian masing-masing gitu ya. Nah gimana tuh Umi dan Pak Dani mempertahankan sampai di titik 28 tahun sampai usia anaknya sudah 26 tahun, Masya Allah ya, itu gimana tuh Mi mempertahankan rumah tangga sampai sekarang ini bisa tetap harmonis seperti ini Mi? Kanda dulu deh. Tadi kan apa ya, saya juga nggak kerasa ya udah 20 tahun. Iya, alhamdulillah. Yang mengalir begitu aja. Memang kalau dilihat sih, ya yang lebih ini ya, kita mungkin lebih ke arah komunikasi. Finansial sih sebenarnya ya. Dari segi finansial mungkin yang paling berat. Iya. Nah, cuma karena kita punya tadi konsep awalnya sudah jelas gitu ya. Misalnya dari sisi saya, misalnya ini nikah itu seperti ini, pasti ada suka dan dukanya. Gitu. Tapi yang namanya pernikahan itu harus seperti inilah. Gambaran besarnya itu ada. Terus yang namanya kehidupan pasti ada aja ya kekurangan dan kelebihan gitu. Nah, kesadaran seperti itulah yang menyebabkan bahwa ya kita akan menghadapi segala persoalan kehidupan itu ya dengan apa adanya gitu, dengan apa adanya. Kalau dari sisi saya kan, kalau misalnya ini dulu itu waktu misalnya kuliah ya, maksudnya udah nikah itu kan baru 1 tahun 2 tahun kerja ya. Kita itu kontraktor sejati gitu. Kontraktor sejati artinya saya kerja di kontraktor, rumah juga kontrak terus. Kontrak terus. Ya kalau bisa dibilang kita hampir 20 tahun ya. 20 tahun tuh udah ngontrak. Baru punya rumah tuh tahun 2017. Alhamdulillah. Terus juga waktu itu juga baru 3 tahun kerja, saya kuliah lagi. Oh iya. Ya, kuliah lagi. Nah itu juga ya artinya apa ya? Memang ini kejadiannya seperti ini gitu ya. Perlu yang dipersiapkan seperti ini. Kadang untuk mempersiapkan itu juga tidak semuanya selalu ada gitu. Iya. Nah bagaimana ini kita menyikapi gitu. Nah menyikapi. Nah waktu itu kita masih 1 anak ya, yang pertama ya. Nah
itu sampai akhirnya wah kita udah mulai berat gitu ya, mulai berat kehidupan. Akhirnya karena saya sambil kuliah sambil kerja, istri waktu itu juga ya ini ya, waktu pertama hamil malah langsung di Cianjur dulu gitu, seperti itu. Bahkan waktu kelahiran anak pertama itu saya masih lembur di project gitu jam 12 malam. Akhirnya jam 12 malam. Ini akhirannya juga setengah 12 malam. Iya. Artinya kita berdiskusi lah, mensiasati yang namanya kehidupan itu tidak selalu mulus. Betul. Ya, kita diskusi ini kondisi kayak gini gimana. Kita lihat dari segala sisinya gitu, dari sisi finansialnya, dari sisi kesiapan kitanya. Artinya kita tidak menampilkan bahwa kita juga perlu bantuan orang lain, bantuan teman-teman kita, bantuan orang tua, gitu. Sejauh tidak apa namanya, tidak terlalu memberatkan pasti, tapi dan artinya ada keikhlasan di situ ya kita jalanin gitu. Awal-awal ya seperti itu juga, karena ya misalnya kenapa saya kuliah lagi kan artinya kita mempunyai keinginan atau ya bahwa kehidupan kita bisa ke depan bisa lebih baik. Gitu ya, bisa lebih baik dengan misalnya meningkatkan apa namanya status gitu ya, status kita itu bisa mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik. Tapi kenyataannya nggak seperti itu gitu, kenyataan kehidupan tidak seperti itu. Kuliahnya selesai, tautannya Krismon. Itu tahun 97. Kan 98 ya? Iya, 94, 97 baru 3 tahun ya, benar-benar apa namanya tantangannya begitu. Tapi ya alhamdulillah ada aja ya, artinya untuk melangsungkan kehidupan tuh ya ada aja gitu. Ya, saya diterima di tempat mana kerja, jadi ada terus lah rezeki mah gitu ya. Cuma masalah cukup atau tidak cukup, nah itu yang kita bicarakan. Nah itu dengan bantuan teman-teman, alhamdulillah gitu. Sampai akhirnya saya pindah ke Bandung. Oh, pekerjaannya ya Pak? Pindah ke Bandung, istri masih di Jakarta. Nah itulah mulai dari LDR-nya tuh di situ. Oh, berarti udah lama ya Mi? Udah. Mengalami LDR ini dari dulu ya? Dari dulu. Ya, dan paling lama sampai sekarang masih LDR, tapi dekat di Bandung. LDR terus ya. Ya mungkin bedanya kangennya jadi beda gitu. Kalau tiap hari ketemu mungkin ya biasa-biasa karena mungkin seminggu sekali. Nah itu cuma mungkin beda-beda untuk setiap keluarga. Betul. Beda-beda. Emang kondisinya seperti ini, kita ngejalanin kehidupannya seperti ini. Ya sebenarnya secara ideal ya kita pingin ya sama-sama ya Pak? Iya, sama-sama, kerjanya juga di situ juga gitu kan, bicara menghidupkan ideal ya, keluarga, anak bersama-sama. Tapi kita kayaknya keluarga LDR-an semua ya. Sampai ke anak saya juga ya, jauh-jauh perginya. Iya, anak yang pertama pernah ke luar negeri ya Pak? Iya, sampai ke Jepang segala macam gitu ya. Waduh, ini sudah. Jadi secara tidak langsung sih ke anak-anak juga dari sisi kemandirian juga sudah dibentuk ya Pak. Sudah tumbuh mungkin dari dari kondisi yang ada. Gitu. Cuma karena kita berjalan tadi dari komitmen yang awal. Gitu. Sebenarnya komitmen awal yang paling penting. Begitu kita mau memutuskan sebuah pernikahan, ya komitmen awal. Pasti godaan ya seperti sekarang juga. Setelah tumbuh pasti godaan juga akan semakin besar ya. Cuma kalau misalnya kita sudah komitmen ya kita juga lebih berhati-hati gitu dalam menjalankan, karena kan kalau kita nggak hati-hati ya itu akan membahayakan rumah tangga gitu. Kita juga harus tahu ini bahaya, jangan dideketin gitu. Oh ya, baik Umi, barangkali ada yang mau ditambahkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dhani, silakan. Iya, tadi ya, subhanallah memang benar ya. Jadi untuk mempertahankan rumah tangga itu, kita harus memang dari awal ya. Kita konsep rumah tangga kita mau seperti apa. Dan rumah tangga itu kan konsepnya bukan untuk berapa lama, untuk berapa enggak, tapi kita seterusnya, bahkan sampai surga gitu ya. Kita ada cita-cita, kita ingin bersama-sama itu hingga ke surga gitu.
Nah jadi kalau misalnya kita sudah jauh ke depan konsepnya, otomatis kita ada memahami lah karakter rumah tangga nanti kita akan seperti apa. Dan pasti ada ujian-ujian yang harus kita hadapi. Kemudian bagaimana kita cara menyelesaikan ujian tersebut gitu. Jadi memang intinya di komunikasi ya. Jadi ketika kita ada ujian ini, seperti misalnya memang kebanyakan sih ujiannya di masalah ekonomi ya gitu ya. Masalah ekonomi ujiannya gitu. Jadi tetap kita komunikasi harus seperti apa nih, solusinya bagaimana gitu. Jadi jangan sampai memang ujian-ujian yang lain juga ada, tapi jangan sampai ketika kita mendapatkan ujian, baru ujian ini sudah ada kata kalau gitu udahan, cerai, jangan gitu ya. Karena ini bagian dari ujian gitu ya. Bagian dari bumbu rumah tangga gitu. Jadi seperti ini kan masalah apa ya? Tadi tuh seperti kita kok belum punya rumah kontraktor gitu ya. Kontraktor terus. Nah, di sini ternyata ada ini ya. Kalau saya tuh kan gini, memohon kepada Allah. Saya sendiri ada goal setting sebetulnya waktu itu tuh gitu ya. Ya Allah, saya tuh ingin punya rumah tanpa melibatkan bank. Ingin lepas dari riba, tidak ingin terlibat riba gitu ya. Jadi terus memohon kepada Allah tuh seperti itu. Jadi ceritanya, jadi ini baru kemarin juga ngobrol sama anak-anak gitu ya. Ternyata begini, di balik abdi berdoa kepada Allah seperti ini, ternyata yang dialami suami itu seperti ini gitu ya. Contohnya yang kemarin ya, kita kenapa belum punya rumah karena di tahun karena abdi komitmen kepada Allah, ya Allah pengen punya rumah, bahkan abdi memohon kepada Allah ingin punya rumah di atas tanah minimal 1000 meter. Minimal 1000 meter, dan nanti akan dibangun madrasah, akan dibangun pesantren apalah gitu ya, kegiatan agama gitu ya. Nah itu, nah kemudian pengalaman-pengalaman yang dialami suami itu ternyata mungkin ini efek dari doa saya, gitu ya. Contohnya ketika waktu 2006 ya, 2006 itu kan sudah terkumpul ada dana untuk DP rumah gitu ya. Wah kalau DP rumah berarti nanti ada melibatkan bank juga dong, kita cicilannya kemana gitu kan. Nah akhirnya ternyata Allah uji lagi, ternyata uang tersebut ya kena tipu lah apa gitu ya, habislah uang gitu ya, mantrak lagi gitu. Yang sampai akhirnya itu juga prosesnya yang tidak terduga gitu kan, dengan kita harus pindah ke Cianjur gitu ya. Ya ada sebab yang lain kita pindah ke Cianjur karena orang tua ya sakit gitu ya, jadi mengurusi orang tua. Tadinya niatnya sampai sembuh, ternyata memang betul-betul sembuh total ya. Mamah meninggal, bapak meninggal gitu kan. Tapi di situ ada kebahagiaan di situ. Nah dari situ ya jalan terus ada proses yang tidak terduga juga. Ternyata memang tanah di atas rumah di atas tanah 1000 meter itu tercapainya di sini gitu. Di Cianjur ya. Di Cianjur dan tanpa melibatkan bank gitu ya. Sesuai harapan. Ternyata memang ini juga ada pengalaman, ternyata pengalaman itu efek dari doa gitu ya. Efek dari doa istri mungkin ya. Ternyata setiap kali mau ini terlibat dengan bank gagal lagi gitu. Walaupun harus kehilangan uang, harus kehilangan apa gitu ya. Tapi pada sampai akhirnya itu juga gitu, alhamdulillah dapat juga gitu punya rumah di atas tanah, bahkan lebih dari 1000 meter ya, Masya Allah. 1300 ya, 1300 meter itu ternyata Allah takdirkan di Cianjur. Dari situ pas saya memohon kepada Allah itu tidak menyebutkan ingin di mana tidak gitu. Tapi berdoa tuh ya Allah ingin rumah di atas tanah 1000 meter, minimal 1000 meter gitu ya. Itu. Jadi tidak disebutkan di mananya. Jadi intinya gitu. Segala sesuatu kepada Allah ya. Jadi rumah tangga itu pasti ada ujian-ujian, jangan sampai ada kata ucapan udahan. Itu ketika diuji gitu ya. Ketika diuji gitu ya. Mungkin diujinya dengan macam-macam ya. Ya dari ya itulah pokoknya setiap ujian, semua ujian yang timbul dari luar maupun di dalam gitu ya. Tetap harus ininya ke Allah gitu ya. Pasrahkan ke Allah. Karena memang setiap rumah tangga tadi ini pasti akan diuji pasti ya. Ujiannya beda-beda. Ujiannya mungkin dari finansial, ada yang dari anak-anaknya ya, ada dari yang lainnya juga gitu ya. Nah, Masya Allah. Nah, tadi sempat disinggung oleh Pak Dhani ya, kalau memang keluarga Umi ini dari awal-awal menikah mungkin di 3-4 tahun sudah sempat LDR gitu ya. Jadi artinya tidak di satu tempat begitu ya bersama.
Nah ini kan Umi berarti sudah menjalani lama nih Mi LDR-nya sampai sekarang gitu ya. Mungkin sahabat di sana juga ada tuh Mi yang mengalami LDR ini gitu ya. Nah gimana tuh Mi tipsnya nih ya untuk pejuang LDR? Bagaimana agar bisa menumbuhkan kepercayaan kepada pasangan, juga itu tadi istri itu bisa tenang gitu ya. Artinya tidak timbul tadi ya Mi prasangka dan sebagainya gitu. Itu gimana Mi? Iya, apalagi sekarang banyak isu itu ya. Nah ya. Ya mungkin ya kalau saya pribadi sih ya, saya sikoh sepenuhnya sih ya. Ya sikoh 100% otomatis kepada Allah gitu ya. Jadi segala sesuatu kita minta pantauan suami kepada Allah gitu ya. Misalnya sering berdoa, nah itu intinya doa ya. Berdoa, jadi doa meskipun jauh di mana dekat di hati gitu ya. Jadi kalau dulu kan kita memang nggak ada alat komunikasi, tapi kalau sekarang itu mudah sekali gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau komunikasi, kapanpun kita bisa nelpon, kapanpun bisa kita WA dan ini responnya cepat banget sih kalau fast respon. Gitu ya. Jadi kita kirim-kirim foto, selfie lagi, pokoknya secantik mungkin. Secantik mungkin mengirimkan foto kepada suami gitu ya. Misalnya tentang anak-anak juga kita lagi di mana, itu selalu ada komunikasi gitu ya. Mudah kalau sekarang alhamdulillah gitu ya. Dan itu untuk menjaganya tetap ya komunikasi dijaga, apalagi sekarang ada gadget ya, bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi tidak dimanfaatkan dengan hal-hal yang tidak berguna lah gitu. Salah satunya kan apapun yang dilakukan suami istri itu adalah ibadah ya. Jadi nggak apa-apa kuota habis buat komunikasi. Buat ibadah. Itu ibadah kan, bagian dari ibadah gitu. Jadi kalau kepercayaan itu ke Allah aja sih. Jadi nah itu doa ya. Kalau saya sih doanya mungkin bisa dicontoh, bisa diikuti gitu ya. Kalau yang RLR nih ya. Jadi doa untuk suami itu, ya Allah, jagalah suami hamba, datangkanlah kepada suami hamba hanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa mengajak suami hamba ke jalan surgamu gitu. Kemudian mudahkan segala urusannya, kemudian mudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal gitu kan. Ya itu doa seperti itu gitu. Jadi kita segala sesuatunya ke Allah. Allah lagi gitu. Dititipkannya ke Allah ya Allah, gitu. Dan nggak lupa didoakan didoakan gitu. Dan Masya itu Allah doa istri itu luar biasa. Komunikasinya mudah ya Mi. Alhamdulillah. Jadi meskipun ketemunya weekend, sebetulnya tiap hari juga bisa ketemu bisa ketemu video gitu. call dan sebagainya. Jadi Masya Allah dalam rumah tangga Umi LDR ini tidak masalah ya Mi. Insya Allah sih ya, karena ini juga kita meyakini ini bagian dari qadarullah dari takdir Allah gitu. Karena ya kita jalani aja ya, kita prinsipnya kalau ada apa-apa, ini takdir Allah sih, nggak apa-apa gitu ya. Kita jalani aja, dinikmati. Ketika kita ada keinginan sesuatu kemudian tidak tercapai, mungkin ini memang bukan yang terbaik gitu ya. Segala sesuatu yang terjadi kepada kita itulah terbaik dari Allah gitu. Baik, tentu di 28 tahun usia pernikahan Umi kan sudah banyak yang sudah bisa dicapai begitu Mi, harapan, impian. Nah, yang ingin ditanyakan adalah harapan Umi dan Pak Dhani untuk keluarga itu apa Mi ke depannya? Pak Dhani sekarang. Boleh, Bapak. Harapan untuk keluarga ya. Nah, ini ada Ulfah ya, anak keempat ya. Nih. Ulfah boleh hai ke sana. Assalamualaikum. Waduh guys. Assalamualaikum dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Dhani dilanjut. Ya, saya pikir kalau harapan untuk sebuah keluarga itu mungkin sama ya. Ya kita berharap kita menjadikan sebuah keluarga yang mawaddah warahmah gitu ya. Memang kita jalanin aja itu seperti itu ya, prosesnya dan prinsip-prinsipnya. Ya mudah-mudahan juga bisa
menjadi bahan pemikiran juga untuk anak-anak kita juga seperti itu. Ya, terus juga ya kalau sekarang sih dari sisi saya sih mulai timbul masalah keterbukaan. Ya, kita coba melihat segala sesuatu itu dari semua sisi gitu ya. Dengan begitu kita bisa lebih bijaksana gitu ya, lebih bijaksana dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Nah dengan begitu juga, ini juga ya harapan saya sih saya coba tularkan juga kepada anak-anak gitu ya, supaya bahwa mereka nanti ke depan lebih, menurut saya sih lebih tantangannya lebih besar, lebih besar. Nah itu prinsip-prinsip, komitmen-komitmen kita mudah-mudahan bisa ditularkan dengan baik dan mereka bisa memahami ya, sehingga bisa menghadapi kehidupan mereka ke depan itu bisa lebih baik gitu ya. Iya. Amin, amin. Mungkin ada tambahan nih? Ada. Ya sama sih pada prinsipnya ya. Jadi ke anak-anak juga kita harus saling komunikasi ya, terbuka. Jadi jangan sampai ada yang kesalahpahaman gitu ya. Dan ya intinya ke anak itu kan anak-anak ini penerus kita nanti gitu ya. Jadi maksudnya adalah mereka berbuat baik kepada orang tua itu bukan hanya di dunia ya, tapi ketika orang tua sudah wafat, sudah meninggal, mereka tetap bisa berbuat baik gitu. Dan kita mengharapkan memang keluarga kita itu kita berkumpul nanti sampai akhirat nanti di surga gitu. Jadi nah itu untuk mencapai ke surga itu kita step-stepnya bagaimana nih gitu. Jadi harus ada disamakan frekuensi dengan suami, dengan anak-anak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah seperti itu dengan anak-anak, membicarakan tujuan kita bukan hanya di dunia saja, pasti mereka juga akan mikir mungkin ya gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang salah gitu di dunia tuh gitu. Jadi tetap kita tuh dalam pantauan Allah, apa yang kita lakukan itu untuk bekal nanti kita ke akhirat nanti mungkin kita akan dipisahkan dengan kematian dan kita akan dipertemukan lagi nanti di surga. Ya, harapannya kan seperti itu. Mawadah, sakinah, mawadah, warohmah, surgawi gitu ya. Jadi hingga ke surga gitu ya. Jadi ya segala permasalahan pasti ada dengan anak-anak pun, apalagi anak-anak yang sudah dewasa sudah mereka sudah gitu ya, punya pemikiran tersendiri, punya pendapat sendiri gitu. Jadi kita oh iya anakku sudah dewasa gitu ya, udah biarin sepanjang tidak lepas dari tidak melanggar aturan Allah ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya di komunikasi sih ya. Komunikasi lagi dengan anak-anak juga, dengan komunikasi. Dan kita juga terus berprasangka baik kepada anak-anak. Jangan sampai berprasangka buruk. Ya tanamkan prasangka baik gitu ya, karena ketika kita berprasangka baik kepada orang yang ada di hadapan kita, maka orang itu akan sesuai dengan apa yang kita prasangkakan gitu. Akan kita sangkakan gitu ya. Jangan sampai ya kepada suami juga gitu ya, kepada pasangan ya prasangka buruk, wah sekarang gitu sih, jangan-jangan suamiku gitu. Enggak gitu ya. Ya prasangka baik, suamiku baik, alhamdulillah suamiku baik gitu ya. Jadi akhirnya betul baik ya, Mia. Betul baik gitu. Intinya jangan panikan ya. Ketika ada suatu permasalahan, panik, gitu ya. Itu kalau sudah panik itu sudah hilang akalnya gitu ya. Betul. Tidak bisa berpikir jernih ya. Tidak bisa berpikir jernih. Tapi kalau misalnya kita tenang, setenang mungkin ketika ada permasalahan, ya kita pertama yang kita ingat itu Allah aja gitu ya. Ya Allah, ini harus bagaimana? Ya Allah, seperti apa ini gitu ya? Apa yang harus saya lakukan dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi diajak dialog aja Allahnya gitu ya. Jadi dialog itu, berdoa itu bukan hanya di sholat saja, tapi di hari-hari biasa pun, di dapur pun gitu ya. Kita berpikir sesuatu, ya Allah ini gimana? Ya Allah, jadi Allah lagi gitu kan. Jadi Allah yang pertama kali diajak dialog gitu ya. Kalau kita ada menginginkan sesuatu, mintanya ke suami sih, tapi sebelumnya ke Allah dulu. Ya Allah, pengen ini gitu ya. Terus baru bilang ke suami, ada uangnya gitu ya. Alhamdulillah ya.
Baik, mudah-mudahan nih Umi impian dan harapan Pak Dani dan Umi ya, mudah-mudahan juga banyak diaminkan oleh para sahabat. Amin. Hingga nanti insya Allah keluarga Umi ini tidak hanya berkumpul di dunia tapi juga sampai ke surganya Allah ya. Amin. Baik, untuk penutup Umi nih, karena ini program acara Ta'aruf Show ya, tentu yang menonton juga masih ada nih Mi yang sedang menunggu pasangannya, para singlillah di sana. Nah, boleh barangkali menyampaikan pesan gitu ya kepada para singlillah, apa yang harus disiapkan dalam masa penantian ini gitu. Silakan. Mungkin kalau saya kepada perempuan ya, nanti karena sisi laki-lakinya gitu. Nah, ini kepada calon-calon istri ya. Jadi seperti tadi ya, berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang tadi, jadi jangan khawatir ketika kita misalnya belum punya pacar, jangan khawatir gitu ya, karena yang namanya jodoh itu pasti Allah temukan gitu ya. Tidak harus kita menunggu dengan pacaran dulu, tidak gitu, karena itu kalau yang namanya pacaran zaman sekarang aja ya konotasinya seperti apa gitu ya, berdua-duaan atau apa gitu ya. Nah itu jadi tenang saja sih seharusnya gitu ya, ketika kita dekat dengan Allah. Makanya yang pertama kali dekati Allah gitu ya. Jadi minta kepada Allah, ya Allah datangkan kepadaku jodoh yang baik ya, jodoh yang bisa yang Engkau ridhoi tentunya gitu ya. Kalau yang Allah ridhoi pasti insya Allah lah segala sesuatunya akan baik gitu. Jadi tetap menjalankan ketaatan kepada Allah dengan sikap yang baik, kemudian dengan terutama aurat ya. Nah itu jadi jangan sampai seperti ini, kalau di kerudung mana ada yang mau gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu. Justru ketika kita berkerudung ya, berhijab, itu adalah perintah Allah. Jadi ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah, pasti Allah akan mudahkan segala keurusan kita, dan Allah senantiasa memberikan apapun yang kita butuhkan, asalkan kita taat kepada Allah. Intinya itu menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketika kita ingin mendapatkan jodoh yang terbaik, minta ke Allah dan kita koreksi sendiri ya. Kita harus menjadi orang yang terbaik. Yaitu dengan apa? Orang yang terbaik itu jangan versi kita, tapi yang terbaik versi Allah. Gitu. Jadi harus taat kepada Allah gitu. Nah itu seperti itu. Nah itu ya untuk para calon istri. Sekarang nih Pak Dani, banyak kan nih yang calon suami yang sudah siap nikah tapi nggak mau nikah jadinya, belum mau nikah gitu. Gimana tuh Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya ya, yang tadi mungkin pengalaman satu hal ketika saya ingin menikah, satu adalah masalah keyakinan. Keyakinan. Jadi terlepas itu mungkin secara finansial, terlepas dari pemahaman kita tentang sebuah pernikahan. Nah, harus ada keyakinan. Kuncinya di situ. Berani melangkah. Dan berani melangkah berarti juga harus memperkuat ikatan kita sama Allah, itu harus kuat, karena ya harus diyakini kita nggak punya siapa-siapa sih sebenarnya yang menjadi pegangan, yang menjadi andalan kita di dalam kehidupan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Allah lagi ya, betul sumbernya. Keyakinan itu dasarnya dari mana? Mungkin dari ilmunya dulu, nah, baru setelah itu kekuatan, keyakinan. Alam datangnya dari mana, tapi itulah yang menjadi bahan yang penting. Kalau kita melihat urgensi pernikahan itu adalah sesuatu yang baik dan menjadi sebuah gerbang kehidupan yang baru, ya memang harus ada keyakinan dan kekuatan yang penuh sih untuk sebagai calon suami. Nah, terlepas antara tidak siap-siap dan tidak yakin-yakin, nah itu yang menjadi sejauh mana pemahaman dia sebuah pernikahan. Kalau dia pernikahan itu menjadinya setengah din, dia menjadi pertama, harusnya dia harus pikirkan dengan serius gitu. Sehingga keyakinan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ini berbicara masalah ilmu tadi ya, betul itu ilmu ya, salah satunya yang membuat kita yakin itu adalah ilmu. Saya dulu sebelum saya ke Jakarta 92, nikah itu 94 ya. Jadi selama 2 tahun itu
saya menggali ilmu tentang kerumah tanggaan, tentang hubungan komunikasi suami istri, pasangan, kemudian tentang pengelolaan keuangan keluarga, kemudian tentang pendidikan anak, ya, pengasuhan anak, kemudian bahkan sampai cara metode mendongeng ke anak gitu sudah dipelajari. Sudah dipelajari. Jadi kemudian setelah itu saya melihat rumah tangga yang lain, oh ini punya masalah ini, gimana nih cara menyelesaikannya. Jadi ada apa sih namanya, ada contoh hidupnya gitu ya. Jadi kita tuh ketika nanti kalau misalnya saya mengalami hal yang sama, saya akan begini. Walaupun memang ketika berumah tangga, tetap aja kita ilmu itu masih kurang, masih harus terus digali gitu ya. Jadi terus dicari gitu, karena permasalahan itu akan berbeda-beda dan ada yang permasalahan baru. Nah, itu bagaimana solusinya gitu. Jadi ilmu itu ya penting ya, Mia. Penting banget gitu. Jadi baik untuk calon istri maupun calon suami, tetap itu ilmu harus digali ya. Dan ini ilmu apa sih, ilmu parenting ya, ilmu pola pengasuhan dan pendidikan anak ini penting, dua-duanya harus kalian pelajari gitu. Bukan hanya ibu ya, bukan hanya istri ya. Bukan, ayah terutama, apalagi ayah itu yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah nantinya. Jadi kan rumah tangga itu nanti akan membentuk keluarga, akan melahirkan anak, berkembang biak kan. Nah kemudian bagaimana kita kan amanah ya anak itu ya. Jadi bagaimana anak itu ketika sepanjang hidupnya, bahkan sampai akhir hayat hidupnya, dia ini tetap menjadi hamba Allah yang baik gitu ya. Jadi menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya itu ilmu parenting itu penting loh. Karena bagian permasalahan penyebab perceraian rumah tangga itu karena cekcok masalah anak biasanya gitu ya. Pola pengasuhan yang ini ya. Pengasuhan. Oke, baik. Jadi toh yang singgelilah ya sudah ada pesannya dari Umi dan Pak Dani. Jadi yang penting adalah mencari ilmu juga penting gitu ya. Baiklah, sudah ada di penghujung acara untuk malam hari ini. Terima kasih Umi, Pak Dani untuk obrolan kita malam hari ini. Insya Allah ini banyak manfaatnya untuk sahabat semua dan insya Allah menjadi inspirasi untuk sahabat-sahabat semua ya. Baiklah sahabat semua di rumah, alhamdulillah kita sudah selesai obrolan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa banyak memberikan manfaat untuk sahabat semua. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah setia ya menonton program Ta'aruf Show ini yang tayang setiap hari Kamis malam gitu ya, di setiap pekannya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi pekan depan dengan narasumber bintang tamu yang insya Allah juga bisa memberikan banyak inspirasi. Saya Teh Kiki undur pamit. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.